Presiden Amerika Serikat Joe Biden berjanji pihaknya dan negara G7 lain berkomitmen untuk mendanai hingga 20 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 311 triliun rupiah untuk mempercepat pelaksanaan transisi energi di Indonesia. Together, we hope to mobilizing $20 billion to support Indonesia's efforts to reduce emissions and expand renewable energy. Apa yang terjadi hari ini, Bapak Ibu sekalian? Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Mereka tidak ingin hadir sebuah proyek yang luar biasa. Mercusuar, tidak. Setiap saat kita berkunjung ke berbagai daerah lainnya, setiap berdialog dengan rakyat, bahwa Indonesia hari ini sedang tidak baik-baik saja. Tetapi sampai sekarang nih yang namanya AHY bicara perubahan apa juga kita nggak jelas. Ya. Kalau cuma bicara masalah-masalah nggak ada bedanya kita ketemu orang tukang ojek di pangkalan, ya ini lebih sulit nih ekonomi. Jadi beda dengan kalau orang misalnya di tepi jalan ngomong, itu mirip AHY. Ya memang Partai Demokrat punya keunikan. Contohnya apa? Dia berdiri 2001, terdaftar 2003, menang Pilpres 2004. Setelah dia menang Pilpres, berikutnya anggota KPU-nya menjadi Menteri Kehakiman, lalu satunya kemudian menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, sementara dua anggota KPU 2004 itu menjadi tersangka korupsi. Partai Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi tanpa pandang bulu. Bergabunglah bersama kami. Katakan tidak pada korupsi. Kalau begini-begini terus, susah kita, betul? Kita tidak ingin memprovokasi siapapun, makin susah hidup rakyat kita, betul? Banyak kebijakan yang aneh, banyak yang rasanya ugal-ugalan. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB Antonio Guterres menyampaikan pujian atas keberhasilan Indonesia sebagai presidensi konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 sepanjang tahun ini. I have to say that I'm a great admirer of what Indonesia has been doing, and in particular of the action of President Widodo. Mereka tidak ingin yang luar biasa mewah-mewah, tidak. Bukan sesuatu yang muluk-muluk, betul. Mereka tidak ingin hadir sebuah proyek yang luar biasa. Susah kita ini. Oleh karena itu, Demokrat harus hadir di tengah-tengah rakyat. Siap semuanya? Partai Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi tanpa pandang bulu. Bergabunglah bersama kami. Katakan tidak pada korupsi. Kalau punya mulut setelah mendengarkan, suarakan itu di tempat-tempat yang lain. Suarakan itu di dewan-dewan kita. Siap semuanya? Dilematis memang karena para tersangka adalah kebetulan juga para aktor di dalam iklan kampanye anti korupsi Partai Demokrat. Bergabunglah bersama kami. Katakan tidak pada korupsi. Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak memuji keberhasilan Indonesia sebagai tuan rumah KTT G20. Bahkan Sunak menyebut Indonesia bisa masuk 5 negara dengan ekonomi terbesar di dunia. His reappointment as a trade envoy to Indonesia. It's a region he knows particularly well, and he's done fantastic work in deepening our bilateral relationship with a country that is going to play an increasingly important role in the global economy as one of the third largest democracy in the world, one of the largest Muslim countries in the world, and will soon to be a top 5 economy. It's right that we have deep relationships within Indonesia, and I thank him for his part in making sure that that is happening. Indonesia sukses menjadi presidensi KTT G20 di Bali. Di tengah kondisi geopolitik yang memanas, Indonesia mampu membuktikan diri menjaga kedamaian dengan hadirnya 17 pemimpin dunia di Bali. Banjir pujian pun mengalir ke Indonesia karena dinilai mampu mendorong dialog anggota G20 untuk kepentingan dunia. Para kepala negara yang hadir bahkan rebutan untuk bertemu Presiden Jokowi di sela-sela pelaksanaan KTT G20. Ramainya antrean yang ingin bertemu dengan kepala negara Indonesia membuat Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bahkan sampai kesulitan mengurus jadwal Presiden Jokowi. Penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Nusa Dua Bali pada Selasa 15 November 2022 mendapatkan pujian dari para tamu negara, di antaranya Presiden International Olympic Committee atau IOC, Thomas Bach, Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak.
Perdana Menteri Australia Anthony Albanese hingga Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB Antonio Guterres. Di tengah ramainya pujian dari para pemimpin dunia, tiba-tiba kritikan pedas datang dari Partai Demokrat. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menilai bahwa banyak kebijakan aneh pada era pemerintahan saat ini. Kebijakan itu menurut dia tak memikirkan kesejahteraan rakyat. Akibatnya banyak rakyat yang harus menanggung beban berat. Banyak kebijakan yang aneh, banyak yang rasanya ugal-ugalan. Kebijakan yang kumaha engke, bagaimana nanti? Harusnya engke kumaha atau nanti bagaimana? Kata AHY saat berpidato dalam acara pelantikan pengurus DPC Demokrat seprovinsi Jawa Barat pada Sabtu 19 November 2022. Terserah aja deh, pokoknya kita jalan terus, dampaknya rakyat yang tanggung, silakan. Masa begitu, tuturnya. AHY menyinggung angka kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran di Indonesia yang menurutnya konstan meningkat. Ini diperparah dengan terus meroketnya harga-harga bahan pokok. Padahal menurut AHY, rakyat kecil semestinya tidak boleh menjadi korban. Rakyat, kata dia, tidak ingin sesuatu yang muluk-muluk atau proyek besar. Masyarakat hanya butuh makan yang layak, mendapatkan pekerjaan dan penghasilan, menyekolahkan anak, serta memperoleh layanan kesehatan. Apa yang terjadi hari ini, Bapak Ibu sekalian? Indonesia sedang tidak baik-baik saja, ucap AHY. Dan bukan hanya di Jawa Barat, setiap kita berkunjung ke berbagai daerah lainnya, setiap berdialog dengan rakyat apapun profesi maupun elemen masyarakatnya, semua menyampaikan bahwa Indonesia hari ini sedang tidak baik-baik saja. Lanjut putra sulung Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono itu. AHY menyatakan suara rakyat kecil tidak seharusnya dibungkam. Demikian pula dengan partai-partai politik, selayaknya mendapat ruang untuk berbicara. Mantan perwira militer itu mengaku tak bermaksud memprovokasi masyarakat. Dia berkata hanya menyampaikan realitas sebenarnya. Kita tidak ingin memprovokasi siapapun, tidak. Kita hanya ingin menjadi partai yang rasional. Ketika ada yang baik, kita sampaikan itu baik. Tetapi ketika banyak yang tidak baik, banyak yang buruk, kita juga berani lantang menyampaikan harus diperbaiki, tuturnya. AHY mengklaim partainya hadir untuk membawa perubahan dan kehidupan yang lebih baik untuk rakyat. Dia mengaku Demokrat berupaya mewujudkan kemajuan negara sekaligus mengupayakan kesejahteraan masyarakat. Dua-duanya penting dan fundamental. Jangan dipaksakan salah satu dan mengorbankan yang lainnya. Kasihan masyarakat kita, kata AHY. Adapun AHY tak sekali ini saja mengkritik pemerintah. Berkali-kali pimpinan Partai Bintang Mercy itu menyentil para penguasa. Bahkan dalam salah satu pidatonya, AHY pernah menyinggung bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo tak sebaik era ayahnya, Presiden SBY. Seperti diketahui, penyelenggaraan KTT G20 di Nusa Dua Bali mendapatkan pujian dari para tamu negara, salah satunya Presiden International Olympic Committee atau IOC, Thomas Bach. Bach mengatakan bahwa KTT G20 yang bertema Recover Together, Recover Stronger sesuai dengan moto baru IOC, yakni Faster, Higher, Stronger, and Together. Moto G20 secara sempurna menggemakan moto baru Olimpiade, kata Bach. Dalam siaran pers yang diterima Kompas.com pada Rabu 16 November 2022. Kemudian Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga turut mengapresiasi kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada KTT G20 2022 yang dinilai mampu mendorong dialog guna kepentingan seluruh warga dunia. Melalui akun resmi Instagram Presiden Amerika Serikat, @POTUS, Biden menuliskan harapan agar Amerika Serikat bisa terus bekerja sama dengan Indonesia dalam melestarikan aturan berbasis sistem dan kepentingan internasional yang berpegang pada hak asasi manusia. Indonesia adalah rekan yang aktif dan krusial bagi Amerika Serikat, tutur Biden.
Hal sama juga disampaikan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Ia berharap bisa terus bekerja sama dengan Indonesia dalam menangani isu-isu kawasan dan global, termasuk dalam mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Kemudian juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, juga menyampaikan rasa hormat atas presidensi Indonesia pada KTT G20 karena mendorong persatuan antar negara di masa pemulihan ekonomi global pasca krisis. Sementara, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese melalui akun Instagram pribadinya @albom pada Senin 14 November 2022 menyebut Indonesia sebagai teman yang memiliki kesamaan pandangan terhadap perdamaian serta kemakmuran kawasan Indo-Pasifik. Tak ketinggalan, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB Antonio Guterres juga ikut mengapresiasi kepemimpinan Indonesia pada G20. Menurutnya, Indonesia telah berhasil mendorong dialog antar negara G20 di tengah ketegangan geopolitik. Saya mengagumi apa yang sudah dilakukan oleh Indonesia sebagai pemegang tampuk presidensi G20 di bawah Presiden Joko Widodo, kata Guterres. Sejumlah pujian juga diberikan kepada Indonesia sebelum pelaksanaan KTT G20. Direktur Pelaksanaan International Monetary Fund atau IMF, Kristalina Georgieva, misalnya, mengapresiasi presidensi G20 Indonesia yang mendorong diskusi serta sinergisitas di tengah ketidakpastian global.